Menulis itu sebenarnya nggak sulit ya. Anda bisa berbicara, harusnya Anda bisa menulis. Kan semua bisa berbicara. Kenapa bisa berbicara? Karena sudah dilatih sejak kecil. Begitu lahir, dilatih oleh ibu. Yang bisa, katakan yang bisa. Yo bu, katakan bu, minta nasi. Bisa diucap. Ada yang ajar. Karena diajar terus-menerus sehingga semua orang bisa berbicara. Logikanya, kalau bisa berbicara, bisa menulis. Pertanyaan, kenapa juga banyak orang tak bisa menulis? Itu faktor tidak biasa. Tidak biasa di menulis. Jadi yang ada di pikiran ini dialirkan hanya lewat mulut, lewat lidah. Nah sekarang coba tutup mulut pakai isolasi, alirkan lewat tangan, disumbat dulu. Saya nak mau keluarkan di sini, di ujung kepala, pena saya keluarkan. Pasti bisa. Awalnya sulit. Ya, seperti itu diajarkan waktu bayi, diajarkan ilmu, pisang, susu. Kan lama sekali diajarkan sampai mungkin umur 7 tahun lalu. Jadi butuh proses, tidak disilat-silat. Kalau Anda biasakan tahan di mulut, alirkan di sini. Nah, semua fenomena ditulis. Mungkin awalnya sulit dan tidak bagus, tapi lama-kelamaan akan terlatih. Nah, yang logika lainnya, kalau menulis itu apa tuh? Ya yang bagusnya, yang cepat tuh harus ada melalui lembaga pelatihan. Kalau khusus KPI itu bukan lagi lembaga pelatihan, sudah prodi ya. Makanya kalau anak KPI nggak bisa nulis rugi besar. Nah, yang bukan di KPI mesti perlu pelatihan seperti di NGC, Muara Jurnalis College, atau ada komunitas menulis itu gabung. Karena apa digabung? Di situ pelatihan banyak. Nanti kalau di kampus lebih banyak teori barangkali ya. Nah itu dia perbedaan. Di sana banyak praktek, di sini banyak teori. Nah yang berikutnya harus dicoba. Mau mencoba lagi, terus menerus seperti diajarkan anak bayi tadi. Coba berikutnya. Nah bagi penulis pemula, memulai menulis di blog, misalnya, buka blog itu kan gratis. Buka blog. Lama-lama kalau besar blognya banyak membaca dapat uang. Blogger itu banyak uang. Apalagi YouTuber ya. Bisa kaya raya. Kemudian di medsos ya seringlah menulis informasi ditulis dengan struktur yang benar. Jangan difoto di medsos, di Instagram atau Facebook lipstiknya habis foto, diposting fotonya lipstik habis. Jangan itu kita tulis ilmu hari ini apa yang tulis. Mungkin banyak orang baca dan menjadi inspirasi bagi orang lainnya. Kemudian kalau sudah mulai menulis, mau mengirim ke media massa, jangan terburu-buru dibaca. Padu nak kirim juga tak kena. Sebagian besar saya itu nggak sabar. Kalau begitu selesai mau kirim terus. Itu nggak, kalau pemula itu nggak cocok. Harus dibaca ulang-ulang, dikoreksi, bahkan diminta ke orang yang lebih paham, yang pengalaman, tolong koreksi. Dan ketika dikoreksi jangan marah, ya penyempurnaan itu sudah pasti. Yang berikutnya, pandai memanfaatkan isu dan momentum. Ya. Isu apa? Isu misalnya beberapa waktu lalu ada fenomena penangkapan anjing kenon di Pulau Banyak. Penangkapan yang kemudian mati di genom. Ini nanti saya tunjukkan contoh. Itu isu, kan? Isu besar dunia. Karena matian itu satu. Saya 2 minggu yang lalu baru pulang dari Manado. Saya pergi ke Tomohon. Di sana ada pasar. Ya. Pasar itu di situ semua binatang ada. Anjing ada kerangkeng, langsung disembelih situ. Siapa mau beli daging anjing ada, daging kucing ada, daging ular ada, di Tomohon yang ditetapkan sebagai salah satu kota toleransi di Indonesia. Tapi nggak ribut di sana, tiap hari dan puncaknya biasanya hari Sabtu itu paling banyak.
Jadi mau beli daging anjing buat beli satu boleh, beli per kilo boleh, dipotong setiap hari. Tapi di sini satu mati ribut semua. Di Tomohon itu enggak, pasarnya jelas, nggak ada yang ribut. Ini kenapa? Karena perhatian kepada Aceh beda. Kenapa tuh? Karena negara Aceh menerapkan negara Islam. Bukan apa-apa. Kalau Aceh mungkin tidak ada menerapkan Islam seperti Tomohon, mungkin nggak ada yang perhatikan. Nah, kalau momen itu kan isu. Kalau momen, misalnya momen Hari Pendidikan, tulislah tentang kemajuan pendidikan di Aceh. Bukan maju, kemunduran pendidikan di Aceh. Karena ranking pendidikan Aceh itu sangat rendah. Tahun ini 25 ada peringkat nasional. Di bawah Papua Barat. Papua Barat pada ranking 22. Kita di bawahnya. Ini juga pernah saya tulis di bawah. Momen-momen lain apa? Momen tsunami, momen Maulid dan seterusnya. Jadi harus dimanfaatkan momen. Jangan menulis isu Maulid di bulan puasa pasti nggak kaya. Ini orang lagi puasa dia tulis masa Maulid nggak ada. Maulid di Aceh kan identik dengan kenduri. Nah, dan lain-lain. Jadi harus pandai memanfaatkan isu. Nah, ini beberapa contoh ya. Contoh tulisan, contoh dakwah di alam yang pernah saya tulis. Ya. Ini namanya opini, menulis opini. Islam ini saya tulis Islam pada masa Umar bin Khattab. Ini dakwah. Kok bisa saya tulis itu? Apa momennya? Momen saat itu saya tulis ini. Muzakir Manaf dinobatkan sebagai Khalifah Umar. Ya, agak cedek. Saya tulis ya, bagaimana Umar yang sebenarnya? Umar bin Khattab. Oh sampai. Jadi bukan tiba-tiba ada kondisi saat itu. Jadi sejumlah orang menobatkan Muzakir Manaf ketua PA sebagai Khalifah Umar. Ketika saya zoom Khalifah Umar sebenarnya, saya baca buku-buku, ternyata Khalifah Umar itu berhasil menjadikan negara Madinah itu menjadi negara dikuasa dunia. Berhasil menundukkan Persia oleh Umar bin Khattab. Persia saat itu adalah negara dikuasa dunia bersama Bizantium. Dipukul Persia. Ketika dipukul adikuasa, negara yang dipimpin oleh Umar menjadi negara adikuasa baru. Konsep adikuasa itu. Sekarang negara adikuasa dunia adalah Amerika Serikat. Kalau Indonesia mampu menyerang Amerika Serikat dan kalah Indonesia jadi negara adikuasa. Jadi pola preman dia adikuasa. Di semua pasar siapa preman? Bunuh preman itu, pembunuhnya jadi preman baru. Ya begitulah konsep adikuasa. Preman dunia sekarang Amerika. Siapa ada negara lain yang sanggup membunuh preman itu akan menjadi preman baru. Di sini begitulah ya di masa Umar. Dia kan jauh sekali dengan Muzakir Manaf. Mendirikan Aceh jangan sanggup ya seperti itulah. Tapi dinobatkan sebagai Khalifah. Terus ya, ini contoh ini opini, ada ulasan-ulasan. Nah ini ada contoh kedua ya. Ini bukan opini. Fenomena saat itu sedang munculnya gerakan Gafata di Aceh. Gafata itu gerakan Fajar Nusantara. Setelah kita pelajari gerakan Gafata ini adalah kelanjutan dari gerakan Milata Abraham. Pernah muncul gerakan aliran sesat Milata Abraham yang mengajak orang Islam itu masuk ke agama Nabi Ibrahim. Nah, tapi nggak ada kitab suci, nggak ada model, nggak ada apa-apa. Diajak aja. Saya pernah ikut pengajian Milata Abraham itu sekitar 7 kali. Puncaknya saya minta mana kitab sucinya.